Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa bukan? Ayo anak-anak, sebelum mulai aktivitas pada pagi hari ini, ambil terlebih dahulu Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-68 mulai ayat yang ke-15 hingga yang ke-31. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon, gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Sebulan, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baikmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Hikmat hari ini Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi cara pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Anak-anak, hikmat Tuhan pada hari ini kita belajar dalam ayat yang ke-16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang yang bijaksana itu akan bertindak dengan baik, dengan betul, dengan benar anak-anak. Tetapi orang bodoh akan bertindak sembrono sehingga menunjukkan kebodohannya. Hari ini kita belajar tentang dua hal, yaitu sebelum kita bertindak harus berpikir terlebih dahulu anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kalau kita tidak berpikir dengan baik-baik, maka tindakan kita bisa salah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bisa tidak menjadi berkat buat sesama. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara dan sebelum kita bertindak, pikirkan terlebih dahulu baik-baik apakah yang akan kita ucapkan dan apakah yang akan kita lakukan. Itu semuanya akan mendatangkan berkat bagi sesama kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya untuk mengontrol pikiran kita? Yaitu kita perlu Roh Kudus. Beberapa hari waktu yang lalu kita sudah belajar tentang buah roh yang menghasilkan 9 rasa anak-anak. Nah anak-anak, salah satu antaranya adalah penguasaan diri. Kita harus bisa mengendalikan penguasaan diri dalam hidup kita, yaitu dalam pikiran kita. Kita harus berpikir apakah yang kita lakukan ini baik, betul, dan bermanfaat buat orang lain, terlebih mendatangkan berkat. Hingga nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Jangan bertindak sembarangan, jangan bertindak ceroboh, jangan bertindak seperti orang bodoh yang akhirnya terlihat apa yang kita kerjakan lakukan itu tidak mempermuliakan Allah. Justru kita menerima hal-hal yang tidak mengenakan anak-anak. Oleh karena itu anak-anak, mari belajar mengelola pikiran kita hingga melalui pikiran ini dapat terucap hal-hal yang baik dan tindakan yang menyenangkan Allah. Biar Roh Kudus yang boleh menuntun hidup kita sepanjang hari ini untuk menjadi berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati.